seperti ini. Ini kalau buka, kita lihat ya, ini masih seperti ini. Ya. Kemudian halamannya punya saya belum ditambah. Nah, kemarin ada kelas online, ada apa? Home ya kemarin, belum kita buat ini. Jadi materi yang kemarin kita tambah baru. Ini kemudian di close, edit with Elementor. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa menambahkan di sini tanda plus, kemarin ini namanya section ya. Saya pakai satu section aja dulu. Seperti ini. Udah. Kemudian silahkan diisi sectionnya ini untuk apa. Dan jangan lupa menamai sectionnya. Nanti diklik kanan bisa lewat navigator atau melalui tombol navigator di sini. Sebelah kiri bawah. Sambil ngulang yang kemarin. Ini sectionnya saya ganti, misalkan judul program. Saya langsung ya menuju ke programnya ya. Oke. Nah, untuk mengisinya kita bisa menggunakan titik 3 ini atau diklik tanda plusnya ini. Sama aja. Klik tanda plus, dia akan muncul ini. Untuk judul kita bisa menggunakan heading. Seperti ini. Program pilihan online. Seperti ini. Nah, kemudian kalau misalkan dia pengen double, jadi ada dua, atasnya judul, bawahnya subjudul, misalkan katakanlah seperti itu. Jadi kita bisa menambahkan T-nya lagi, ini kita klik lagi, yang titik 9-nya ini, kemudian heading-nya kita tarik lagi ke sini, ditarik ya, taruh di bawahnya program pilihan online. Nah, silahkan ditulis judulnya apa. Misalkan cocok untuk bekal untuk menambah skill ya, untuk modal hidup misalkan ini, modal hidup di new normal. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian kalau kita ingin mengatur ya, mengatur ukuran font, warna huruf, ini kan ada dua ya. Nah, kita tinggal pilih yang mana. Jadi di sini tidak bisa kalau kita misalkan cuma programnya aja. Kita buat huruf besar, pilihan online-nya ini kita ganti tulisan warna lain, itu tidak bisa. Makanya dalam satu section tadi, ini kita buat dua heading. Kita buat dua judul. Nah, jadi ini kita masuk ke style. Nah, di sini ada warnanya, bisa kita pilih mau warna apa. Seperti ini, atau mau merah. Nah, yang penting adalah teman-teman nanti mencatat kode warnanya ini apa. Supaya nanti konsisten untuk yang bawah, untuk yang bawah-bawahnya lagi, dan seterusnya. Nah, kemudian untuk jenis hurufnya, kita bisa masuk ke menu tipografi. Sini. Nah, tipografi ini ada family, ini untuk mengatur jenis huruf. Jadi di sini udah disediakan banyak nih. Bapak Ibu tinggal milih jenis hurufnya apa, ya, yang mau dipakai. Tapi tidak seperti komputer yang kita bisa install secara langsung. Gitu. Jadi di sini memang sudah disediakan, tetapi tidak bisa kita tambahkan seperti itu. Nah, kemudian termasuk ukurannya itu bisa kita atur dari sini. Ini besar kecilnya ya, berapa pikselnya. Misalkan kita mau membuat 48 piksel. Nah, berarti segitu. Nah, kalau mau dikecilkan berapa? Misalkan 36 atau berapa. Kemudian weight ini tebal, ya, kalau ini kan tebal ya, weight berat. Nah, ini untuk mengatur
bold italiknya. Normal seperti ini, bold seperti ini. Nah, kemudian ada juga menu transform. Menu transform di sini untuk mengatur uppercase huruf besar semua atau huruf kecil semua atau besar kecil. Nah, ini bisa kita pilih. Jadi di sini sudah lengkap sih. Nah, ini ada style juga, italic dan seterusnya ya. Ada line height. Ini kalau 2 baris, mas sayangnya kan nggak ada ini, jadi dihapus saja. Letter spacing itu jarak antar huruf. Nah, ini bisa kita atur juga letter spacing. Kemudian ya, ini ada fitur shadow kalau mau diaktifkan, tapi saya jarang pakai ini fitur shadow. Ini saya clear. Saya lebih senang yang flat seperti ini aja sih. Nah, berikutnya yang bawahnya ini kita juga bisa atur nih di sini. Yang bagian stylenya lagi, jadi untuk pengaturan ada di menu style ya. Bahkan warnanya mau diganti biru. Nah, seperti ini, birunya biru tua. Terus ukurannya mau dikecilkan, berarti di bagian typography. Nah, mau seberapa kecil? Pengen dibuat italic, miring. Ini dibuat italic, miring. Dan seterusnya. Oh, ini tebalnya ya, weight-nya dibuat normal. Nah, seperti ini. Oke, silahkan bisa Bapak Ibu atur dulu ya untuk bentuk huruf, kemudian warna, dan ukuran. Silahkan saya kasih waktu 5 menit lah, cukup harusnya. Ya, jangan lupa dipublish. Ini di sini ada gambar mata, ini untuk preview ya. Bisa di preview dulu seperti ini hasilnya. Karena isinya masih sedikit ya, bentuknya belum kelihatan. Oke, saya lanjut. Nah, kalau kita ingin membuat apa namanya garis di bawahnya, ya kita kasih garis. Ini namanya divider. Divider itu di bagian garis. Kita tarik seperti ini. Kalau di sini nariknya berarti di antara program pilihan online dengan apa namanya cocok untuk hidup normal ini beda. Nah, seperti ini. Ini bisa kita tukar ke bawah ya. Kemudian pilihannya ini, stylenya atau bentuknya ini bisa kita atur. Mau pakai dash itu titik-titik. Mau pakai curly, lengkung-lengkung seperti ini. Lebarnya mau 100% atau seberapa, ini bisa kita atur besar kecilnya. Jadi pengaturan bentuk itu ada yang kadang-kadang melalui
langsung di bagian konten, ada juga yang kadang harus masuk style. Tapi untuk warna rata-rata semua ada di style sih. Kemudian ada wag. Nah, jadinya kayak gitu. Terus ada size. Mount, dan seterusnya. Ada gap. Untuk ngatur jarak ya. Nah, seperti ini kita bisa melihat nih punyanya Elmuna. Nah, yang ingin kita buat adalah yang bawahnya ini hari ini. Jadi saya akan mencontohkan satu. Nanti untuk yang ke kanannya itu sebenarnya prosesnya sama, ya. Ini ada program komputer, ini ada program mengemudi dan seterusnya. Berarti Bapak Ibu bisa menambahkan yang namanya section. Ya, bisa menambahkan yang namanya section. Mega sama lo, saya punya yang betul. Oke, kita lanjut ya. Nah, bagaimana cara menambahkannya? Misalkan di sini mau dibuat program apa gitu ya. Ini kursus saya tambahin. Seperti ini. Kemudian ini bisa digabung, tapi karena punyanya komputer tadi, ada komputer dan sebagainya, kita tambahkan aja section di sini. Add new section. Kemudian pilih satu. Nah, ini bisa kita tambahkan atau sebentar saya ulang ya. Saya hapus dulu sectionnya. Kita lihat dulu contohnya. Ini ada satu, oh ada 4 ya, ada 4. Jadi nggak apa-apa, kita buat saja satu lagi, ini section 1, seperti ini. Kemudian diisi dengan apa? Kursus komputer misalkan seperti itu. Program komputer. Seperti ini. Kalau mau rata tengah berarti diklik ini. Rata kiri, rata tengah, rata kanan, dan seterusnya. Nah, ini jangan lupa sectionnya ditulis judul program komputer. Ya, seperti ini. Nah, kemudian isinya berarti kita harus membuat section baru lagi. Klik seperti ini. Tadi punya Pak Muhdari itu ada dibagi jadi 4. Kalau saya, nah kemudian section baru lagi. Klik itu ada dibagi jadi 4. Kalau saya saja, ya tinggal kita pilih mau jadi 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah saya pilih, saya bagi jadi 4. Bapak Ibu bisa bandingkan ya, nanti kalau misalkan 4 itu ukurannya kecil-kecil kayak gini. Kalau 3 berarti agak lebar. Seperti itu. Nah, saya lanjut ya. Ini kan ada 3. Kemudian di bagian paling atas, ini ada yang mau gabung. Oke, kita lanjut. Jadi
di bagian atas itu ada foto seperti ini. Berarti kita masukkan dulu. Ini caranya macam-macam. Bapak Ibu bisa dengan cara manual. Ini masukkan foto seperti ini. Kemudian ada apa lagi nih? Judul, berarti kita tambahkan. Ya, kita tambahkan title di sini. Saya klik ini lagi. Tambahkan title di sini, judul. Kemudian tambahkan deskripsi. Deskripsi text editor seperti ini, guys. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada tulisan daftar dan detail. Oke. Nah, jadi ada pembagian, ada kiri daftar, kanan detail. Kalau seperti itu, berarti satu kolom ini perlu kita bagi menjadi dua. Yaitu dengan apa? Menggunakan inner section. Jadi kita tarik ke sini inner section-nya. Kemudian kita masukkan tombol button sebelah kiri. Seperti ini. Terus tambah lagi sebelah kanan, button lagi ke sini. Nah, tinggal warnanya nanti diatur sendiri. Nah, seperti ini. Ini kan ada tulisan click here, yang untuk tombol ya. Ini misalkan daftar. Ini yang satunya misalkan detail, sama persis ya. Kita tiru aja mumpung ada Pak Mudori. Nah, seperti itu. Jadi, kita bisa membuat dua tombol seperti ini. Nah, kalau misalkan saya ingin menambah dengan harga, gimana? Harga bisa Bapak Ibu tambahkan sendiri. Misalkan seperti ini, bidding, masukkan ke sini. Harganya berapa? RP berapa? Diketik aja. Misalkan Rp500.000. Ya, seperti ini. Tinggal nanti Bapak Ibu atur warna dan ukuran. Misalkan saya ingin ada ratingnya nih. Bagus nih misalkan ratingnya. Nah, di bagian basic ini kan ada fasilitas ya ini. Namanya rating di bagian general, bukan basic, maaf. Ada general, ada star rating. Nah, kita taruh di sini, di atas misalkan. Nah, ratingnya apa? Bintang 5, bintang berapa? Yang 0 sampai 5. Kalau misalkan saya kasih 4, berarti bintangnya cuma 4 kayak gitu. Dan ini manual. Ini ada judul rating. Nah, seperti ini. Tinggal mau ditaruh di mana ratingnya. Ini judul kursus, judul program. Nah, ini deskripsi program. Deskripsi singkat ya, bukan deskripsi sepanjang. Deskripsi singkat. Seperti ini. Atau bisa juga Bapak Ibu masukkan apa saja sih program-programnya, itemnya ya, materi pelajarannya yang secara singkat. Itu bisa juga dimasukkan. Nah, ini cara yang pertama untuk membuat tampilan program. Cara kedua itu dengan fasilitas yang namanya image box ini. Oh sorry, bukan ya nggak apa-apa, image box dulu. Pakai image box ini bisa ditarik seperti ini. Ya, nah Bapak Ibu di sini sudah ada langsung ini ada title and description dan seterusnya ya. Misalkan mau saya perbesar image-nya ini diperbesar ya, seperti ini. Misalkan jadi lebih besar. Kemudian judulnya di sini judul program.
Nah, seperti ini. Ya. Ini jadi satu semua. Judul program, deskripsi program jadi satu. Nah, untuk rating gimana? Rating sama, tapi kan tidak ada di sini ya, rating itu. Nah, rating ini nanti bisa kita atur di bagian, jadi kita tambahkan ratingnya sendiri. Seperti ini. Nah, dia tidak bisa ditaruh di atas, kayak gitu ya. Nggak bisa ini. Jadi di sini rating. Maksudnya mau ditaruh di antara judul dengan deskripsi itu tidak bisa, karena ini yang judul, deskripsi, dan gambar ini jadi satu. Kalau Bapak Ibu bikin sendiri seperti ini bebas mau diatur seperti apa. Nah, kelebihannya adalah ini langsung bisa diatur ya posisinya. Jadi image box ini ada pengaturan. Nah, seperti ini. Ini bisa kita atur, gambarnya ada di sebelah kiri, kemudian atau gambarnya ada di sebelah kanan, atas, atau sebelah kiri, ini bisa diatur. Nah, misalkan ini diganti dengan nama pengajar, nama instruktur. Nah, oke, kemudian deskripsinya gimana? Ya sudah, deskripsi kita ambilkan dari apa? Dari programnya ini lagi. Maksudnya dari deskripsi di bagian basic ini. Ini text editor, kita masukkan di sini. Nah, kita ketik di sini, deskripsi program. B2, kalau mau di enter boleh, bla 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 bla, gitu. Ya. Harga dan sebagainya, ini posisinya juga sama, jadi tinggal kita tarik. Ini tinggal kreativitas Bapak Ibu semua. Tinggal mau pakai yang sistem seperti apa. Apakah mau seperti ini, benar-benar satu-satu, ataukah yang di bagian tengah ini. Ini kalau tengah, dia nggak terlalu satu-satu sih. Jadi ini judul dan ininya bisa kita atur seperti ini dengan image box. Nah, bisa juga nanti deskripsi program itu, dihapus ya. Itu misalkan diganti dengan misalkan kayak apa ya, materi program. Nah, pakai apa? Kita bisa menggunakan namanya icon list. Nih, di sini ada icon list. Kita tarik sini. Ya, sini. Nah, materinya apa? Ini kan ada per ini. Materinya materi 1. Kayak ada centang-centangnya. Ini bisa kita hapus. Jadi centangnya ini juga bisa kita ganti di bagian icon library, mau pakai bentuk apa. Ya. Ada nggak sih kalau misalkan kita ketik pensil. Nah, ini. Ada pensil kan, kita insert materi 1. Kalau misalkan ada materi 2 ya kita duplikat. Seperti ini. Materi 2, duplikat lagi. Ini ada tombol duplikatnya. Materi 3, dan seterusnya. Ya. Jadi kita bisa membuat semau kita mau seperti apa. Kalau misalkan saya pengennya tombol daftarnya ada di sebelah kanannya, ini bisa nggak? Ya, berarti kita harus menyisipkan yang namanya inner section. Jadi inner section itu untuk membuat kolom di dalam kolom. Kita pindahkan ini materi 1, 2, 3. Seperti ini. Kemudian di sebelahnya ini ada tombol daftar. Seperti ini. Ada tombol daftar. Tata tengah ya. Itu dibulkan, justify seperti ini. Daftar. Harganya ini bisa kita duplikat juga, klik kanan daripada saya ngetik. Duplikat, ini saya tarik di atasnya ini, daftar. Ukurannya terlalu besar ini, kita kecilkan tipografinya. Nah, seperti ini. Jadi Bapak Ibu bisa mengatur sendiri nanti mau seperti apa bentuknya. Jadi ada 2 cara ya. Sebenarnya ada 3, tapi cara yang ketiga ini saya lupa, harus menggunakan yang versi Pro. Jadi kalau versi Pro itu ada namanya press tabel ya.
price tabel. Jadi di sini bisa dimasukkan ada daftar harganya. Berapa rupiah itu ada khusus tempat untuk memasukkan harga dan tempat tombol untuk memasukkan tombol daftar. Tapi dia harus yang pro di sini sayangnya. Oke, sampai di sini dulu. Silahkan Bapak Ibu bisa bertanya. Untuk masalah link nanti bagaimana cara melinkkan. Ya ini, misalkan daftar mau masuk ke apa, kemudian detail ini nanti linknya menuju kemana, ini nanti. Ya, ini nanti saja bentuknya mau seperti apa, ini nanti linknya. Sekarang tugas Bapak Ibu adalah membuat tampilan programnya dulu. Mau dibuat seperti apa? Apakah seperti ini, mau seperti ini? Jadi nanti kalau sudah selesai satu baris, kita mau di baris bawahnya nih. Ini kan ada intersection ya. Sorry, ada kolom lagi yang mana tadi? Kalau nggak dinamai kayak gini. Program. Ya, seperti ini. Nah, ini namanya section. Nah, ini kan udah panjang banget kan, di dalamnya ada macam-macam. Jadi harus dinamai dulu. Ini misalkan program komputer baris pertama. Komputer baris 1. Nah, nanti untuk baris 2-nya gimana? Yang 3 lagi ke bawahnya, ini bisa kita klik kanan, pilih duplikat. Nah, tinggal Bapak Ibu nanti mengganti gambar dan judul-judulnya. Tapi harus selesai satu dulu, kayak gitu ya. Selesaikan satu, baru selesai. Nah, oke, ada yang kurang? Yang kurang mungkin di sini ada bagaimana cara membuat kotaknya. Kalau punya kita kan ini nggak ada kotaknya nih. Nah, kotaknya ini bisa kita atur nanti di bagian style. Ada di bagian edit image nih. Ini edit kolom. Jadi kolom 1, ini kan ada kolom-kolom nih. Dia kan jadi 3 kolom nih. Kolom 1, kolom 2, kolom 3 yang masih kosong. Ya. Nah, kolom ini kita atur di bagian style ini. Kemudian background-nya bisa kita ganti. Background sendiri. Nah, seperti ini. Mau background-nya apa? Bebas ini. Ini untuk membuat kotakan background seperti ini. Oke, geser ya. Seperti lagi. Nah, ini warna per kolomnya. Mau dibuat warnanya beda-beda per ini kolom juga boleh. Style, ini background-nya misalkan ganti lagi. Nah, seperti ini. Kemudian yang sebelah kanannya ganti lagi, itu silakan. Kemudian kalau kita lihat di sini juga ada pengaturan ya. Mana tadi itu? Nah, ini ada jarak. Ini juga ada jarak. Kita cek dulu. Di bagian tadi namanya apa? Kolom baris 1. Nah, ini ada kolom gap. Wih, nggak berubah. Wait. Kan ini berarti. Bentar, saya carikan dulu. Oh, bukan padding. Berarti padding di dalamnya ini. Ini ada kolom 1. Ya, kita coba di bagian advance, kemudian paddingnya kita masukkan 5 misalkan. Nggak mau dia. Nah, ini margin. Jadi kolomnya ini silahkan nanti dikasih jarak. Kolom ya, bukan isi kotaknya ini, bukan, tapi di kolom. Jadi ini ada section, ini ada kolom. Nah, mau dinamai juga boleh. Ini
judul program 1. Program 1. Bukan judul ya, karena kalau judul kan cuma satu judul aja. Program 1, program 2, dan seterusnya. Nah, kalau pengen ada jarak, berarti di bagian masuk ke bagian advance, kemudian silahkan masukkan marginnya, 10 misalkan. Jadi dia jaraknya agak banyak, dengan cuma 5 ganti 10. Nah, seperti ini. Nah, jangan lupa diupdate, kemudian bisa kita preview. Ya, ini bisa di preview, hasilnya seperti ini. Nah, hari ini materinya cukup sampai sini dulu. Tinggal Bapak Ibu nanti silahkan kembangkan lagi. Ya, jadi ini harus sudah siap sebelum kita masuk ke LMS-nya. Oke, saya stop dulu. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, boleh. Jadi materi kita sebenarnya cuma dikit yang hari ini, tapi harus Bapak Ibu selesaikan. Ada berapa program yang nanti disiapkan gitu. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Buat ganti background tadi di mana Pak ya? Ya, untuk ganti background ya. Iya Pak, yang di judul program. Saya share ulang. Nah, background itu ada di bagian ini. Kita masuk, ini kan ada strukturnya ya, jadi kita tutup-tutup dulu kalau mau enak. Kemudian kita buka. Nah, setiap section ini terdiri dari 3 kolom. Kan? Tadi karena kita membuatnya kan klik tanda plus, benar nggak? Kalau ini 3 kolom berarti seperti ini. Jadi 1, 2, 3 ini. Nah, background-nya ini tergantung mau background itu apa. Kalau background keseluruhan, misalkan seperti ini. Ini mulai dari program pilihan kursus sampai ke bawah ini, yang garis-garisnya ini, saya pengennya background-nya sama. Berarti ini ada di section judul program. Nah, kita masuk ke style, ya dipilih dulu section judul programnya, baru ini warnanya mau diganti apa. Mau diganti foto berarti yang image ini, yang bawahnya. Oh, ini. Oh, oke Pak. Tapi kalau pengennya dia hanya satu, ini kan ada 3 kolom, ya, ya kan? Yang bawahnya ini ada 3 kolom. Nah, kolom mana yang pengen diganti background-nya? Sama sih, masuk ke style, terus diganti warnanya. Nah, bagian advance ini, kemudian kita masukkan margin, untuk apa? Untuk memberi jarak ini. Ini kan punya Pak Mudori juga ada jaraknya kan ini? Nih. Iya. Nah, jadi kalau tanpa kita beri jarak, nanti dia mepet semua, dempet-dempetan ini. Kalau tidak kita beri jarak, misalkan ini saya nolkan ya, saya clear dulu, saya nolkan, bukan di nolkan, tapi di clear istilahnya, jadi tidak dikasih jarak. Nah, dia kayak nyambung. Iya. Nah, silahkan Bapak Ibu desain dulu programnya ada berapa, kemudian silahkan dibuatkan di depan ini tampilannya, tampilan semua programnya ya. Nah, ini cara manual. Artinya manual apa? Nanti ketika Bapak Ibu menambah program kursus, yang di LearnDash-nya itu ada ditambah,
di tempat ini harus kita update lagi, kita buat lagi tambahannya. Seperti ini, judul apa, programnya, judul apa, judul apa. Nah, ada cara otomatis, tapi kurang menarik menurut saya. Ya, kurang menarik. Seperti ini. Nah, seperti ini, belajarbahasainggris.com. Waduh, keluar IndiHome. Ya, error lagi nih. Tadi udah benar sih. Nah, ini. Yang bawah ini, Bapak Ibu bisa melihat, ini kan cuma tulisannya see more, see more, see more. Ini bisa otomatis. Jadi ketika nanti kita tambah menggunakan apa ya, Learndash, itu programnya ini nambah otomatis. Tidak perlu kita buatkan. Tapi tampilannya terbatas seperti ini. Nah, kalau saran saya, silahkan kalau memang lebih cocok, lebih senang membuat desain ya, bikin aja desain manual seperti ini. Lagian bikinnya kan sekarang gampang, tidak perlu susah-susah. Kalau yang ini, kalau memang programnya banyak yang otomatis tuh, seperti punyanya si siapa tadi, kursus bahasa Inggris tadi, belajarbahasainggris.com gitu. Nah, itu programnya banyak, tidak hanya 5, tapi tadi saya hitung ada hampir mungkin 20-an. Kalau programnya masih sedikit ya, itu pakai cara seperti ini masih lebih bagus lah tampilannya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Ya. Enggak, saya ambil minum dulu. Om Hadi, Ya, fotonya tampilkan dengan aja Pak dulu Pak. kenapa? Fotonya tampilkan dengan dulu fotonya, videonya. Bentar. Iya. Iya. Ini. Ya. Gelap ini. Gambarnya. Ini ada yang tanya Pak, Pak. Ya, silakan. Itu yang di chat. Mana? Di chat. Nggak muncul. Hah? Di chat itu punyanya si Amelia. Iya, udah ya? Nggak ada di tempat saya. Mungkin chatnya salah, ngechat ke tempat Pak Muhdori aja mungkin. Bukan Pak Firiban. Makanya saya nggak lihat. Bukan Firiban kok. Kalau punyanya Amelia itu apa namanya? Oh iya. Tulisannya masih Hello World ya.
sama sih. Nih, benar-benar ini kurang lagi. Kurang dikit ya. Jadi kalau kita lihat ya, kita lihat di sini ketika kita buka di sini mau di refresh berapa kali pun tulisannya masih hello world. Belum tertulis seperti ini. Ya, belum seperti previewnya ini. Padahal kan sudah kita desain ya. Bisa update dulu. Nah, kemudian supaya bisa munculnya nanti di halaman depannya itu berpindah ke Elementor yang kita desain ini, bukan Hello World lagi, ini kita kembali ke dashboard. Jadi pengaturannya ada di menu setting. Ini ada menu, klik ini ya, garis 3 ini, kemudian pilih exit to dashboard. Oke. Sampai sini kita klik tombol W yang ini sebelah kiri atas. Kita klik. Terus masuk ke pengaturan. Sudah ya. Jadi tadi kita kembali ke dashboard, masuk ini pengaturan atau setting, pilih yang membaca. Jadi nomor 3 dari atas. Sudah. Nah, ketika tampilan seperti ini kan ada tampilan beranda Anda. Tertulisnya adalah poster baru. Ini kita rubah. Jadi yang bawahnya kita aktifkan, kita centang. Kemudian berandanya ini kita klik, pilih halaman yang teman-teman pakai tadi. Misalkan punya saya home. Nah, saya pilih halaman home. Kita klik, kemudian di paling bawah itu ada tekan tombol simpan perubahan. Nah, harusnya kalau ini udah berhasil menyimpan, kita lihat hasilnya ini ya, kita refresh, tampilannya udah berubah. Oke, seperti itu. Jadi saya ulang ya. Kita keluar dulu ke dashboard seperti ini. Kemudian masuk ke pengaturan, pilih membaca. Nah, di bagian tampilan beranda ini kita rubah dari post terbaru menjadi halaman statis. Kemudian pilihannya adalah berandanya ini apa? Home atau apa yang sudah Bapak Ibu bikin. Oke, seperti itu.
Gimana? Sudah dicoba? Pak, yang kolom kedua tadi, Pak, yang gambarnya ke kiri tadi gimana, Pak? Lupa, Pak. Ya, oke. Kolom kedua. Share screen. Oke, saya kembali lagi ke halaman, kemudian masuk ke Elementornya. Oke, sudah. Nah, di sini ini yang saya pakai namanya image box ya. Image box itu di sini basic kita tutup, pro kita tutup, nanti ada general. Nah, ini pilihannya image box. Ini kita tarik. Seperti ini. Ada image box, ada icon box. Kalau icon itu berarti seperti tadi, yang cuma centang, gambar pensil, lebih mudah pakai image box sih. Nah, kemudian pengaturannya ada di bawah ini. Ini gambarnya ada di sebelah kiri, yang ini gambarnya ada di sebelah kanan, yang ini ada di atas. Nah, tinggal pilih yang mana, seperti itu. Kalau untuk per bagian-bagian ini nanti ada penambahan deskripsi, instruktur, dan sebagainya. Nah, itu tinggal kreativitas Bapak Ibu. Sebenarnya yang nomor 1 ini kalau mau kita langsung ubah menjadi seperti ini tadi, ya, seperti ini rata kiri, posisi gambar ada di sebelah kiri, terus kanan tulisan, ini sangat bisa juga. Hanya saja kan manual kayak gitu. Untuk ganti-gantinya kanan kiri atas bawah tidak ada menunya, harus tarik-tarik nanti. Di pilihannya ada di sini tadi. Namanya image box. Ini misalkan mau dimodifikasi instrukturnya siapa, ini bisa diisi sih. Instruktur, tulis saja biasa, instruktur, titik 2, nama instruktur. Terus bawahnya kita kasih deskripsi. Titik 2, kasih nama siapa deskripsinya. Nah, ternyata ini tidak bisa. Ya, ini tidak bisa geser ya. Coba saya kasih kode supaya tulisan deskripsi itu dia bisa ke bawah. Ini saya kasih kode NBR. Bisa nggak seperti ini? Nah, seperti ini. Jadi Bapak Ibu untuk memecah ya, memisah untuk barisnya ini, instruktur siapa, deskripsi supaya nanti ada di bawah, ini ditambahi dengan kode NBR. Atau sebenarnya bisa juga pakai paragraf. Pakai P seperti ini. Nah, ini juga bisa. Kemudian ini NP seperti ini. Jadi deskripsi sendiri, yang bawahnya sendiri. Tapi kalau mau simpel, tidak perlu depan belakang, Bapak Ibu bisa menambahkan namanya BR sebelum memulai. Jadi ini kalau kita enter nggak ada efeknya ini, nggak ada efeknya. Deskripsi tetap di atas kan, tapi kalau kita tambah
kurung kurawal ya, lebih kecil garis miring BR seperti ini, baru dia ke bawah deskripsinya. Ini pakai bahasa CSS sih. Nah, saya contohkan, saya kirim lewat grup WA aja ya. Saya kirim lewat grup WA. Seperti ini. Itu di sebelum tulisan BR, sebelum tulisan deskripsi, ada tulisan huruf kurung kecil, lebih kecil, garis miring, BR, lebih kecil lagi atau lebih besar, saya nggak hafal sih ya. Nah, itu fungsinya untuk memisah tadi, BR-nya itu. Memisah antara instruktur dengan deskripsi itu supaya berbeda baris. Oke, sudah? Ada yang mau ditanyakan lagi sebelum saya tutup? Jadi hari ini tugas Bapak Ibu adalah menyelesaikan tampilan depan, minimal ada menu. Kalau menu kan otomatis sudah ada ya. Ada deskripsi singkat lembaga kursusnya, kemudian bawahnya ada sejumlah program yang akan dijalankan atau ditawarkan. Minimal kalau bisa programnya ada 3, karena kalau 1 ya 1 kotaan lagi, tidak dibagi menjadi kolom-kolom nanti. Dan masa iya sih kita menawarkan program cuma 1 itu loh, kan nggak mungkin juga. Kalau programnya kurang seperti apa, atau yang bingung tidak punya program kursusnya, hubungi Pak Mudori, itu pasti beres tuh. Programnya ada banyak Pak Mudori. Oke, begitu Bapak Ibu. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Oke, Pak. Oke ya. Jadi besok siang Bapak Ibu harus sudah selesai bentuk desain depannya. Yang lain-lainnya nanti misalkan mau ditambah peta, mau ditambah alamat dan sebagainya itu gampang lah. Tapi minimal ada deskripsi singkat dan ada judul programnya. Memang kalau di Sysnaker itu sudah ada ketentuan halaman depan itu memuat apa. Ya, salah satunya adalah halaman depan itu memuat program kursus yang di situ ada harga, nama program, sama deskripsi. Minimal 3 itu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Hari ini saya akan belanja dulu, belanja untuk LearnDash-nya ya. Belanja punya aku. Kenapa? Sama belanja pesananku. Belanja pesanan. Oke, terima kasih. Besok kita ketemu lagi jam 2 seperti biasa. Besok jam 2 ya, Pak? Ya, oke. Ya.
Jam 2 seperti biasa aja. Ya. Nah, nanti besok kita udah mulai menggunakan LMS-nya. Jadi buat Bapak Ibu yang memang belum download dan pasang di websitenya masing-masing, silahkan di-download dan dipasang dulu plugin-nya ya. Tapi memang belum diaktifasi. Jadi dipasang itu bisa, tapi belum bisa aktif gitu karena belum diaktifasi. Besok kita aktifasi bareng-bareng. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat sore. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.